Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini akan dibahas tentang materi mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester ganjil, yaitu bab 4 adab sholat dan zikir. Para peserta didik yang Bapak banggakan, mari simak bersama peta konsep dari sholat dan zikir ini. Dalam video pembelajaran ini akan dibahas pengertian sholat dan zikir, cara-cara membiasakan sholat dan zikir, manfaat sholat dan zikir, dalil sholat dan zikir, serta praktik sholat dan zikir. Anak-anakku sekalian, pertama yang harus dikuasai atau dipahami adalah pengertian dari sholat dan zikir. Sholat menurut bahasa adalah doa. Adapun secara istilah yaitu bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dalam rangka menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil sholat yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, apa itu zikir? Zikir menurut bahasa adalah mengingat atau menyebut. Adapun zikir secara istilah adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bagaimana cara-cara membiasakan sholat? Artinya supaya kita terbiasa melaksanakan sholat. Yang pertama, menyadari bahwa ibadah yang paling pokok adalah sholat. Sadari sholat merupakan ibadah paling pokok. Yang kedua, menyadari bahwa ciri utama orang Islam dan yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Selanjutnya, menyadari bahwa dalam sholat ada doa. Keempat, melatih diri melaksanakan tanggung jawab dan kedisiplinan. Kelima, banyaklah bergaul dengan orang yang rajin sholat. Selanjutnya, tidak terlalu banyak melaksanakan kegiatan yang menyita waktu sehingga lupa waktu sholat. Dan terakhir, meyakini bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling baik adalah melaksanakan sholat. Para peserta didik yang Bapak banggakan, selanjutnya bagaimana cara kita membiasakan diri supaya terbiasa melaksanakan zikir? Pertama, menyadari bahwa dengan berzikir berarti mengingat akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, menyadari bahwa zikir banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Ketiga, menyadari bahwa zikir adalah pelengkap sholat. Keempat, membiasakan diri membaca takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Selanjutnya, memanfaatkan waktu luang untuk berzikir. Dan yang selanjutnya, menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang sabar. Terakhir, berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu, banyak menyadari, banyak membiasakan, banyak memanfaatkan, menghindari yang tidak baik, dan berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat, maka akan terbiasa melaksanakan zikir. Selanjutnya, apa manfaat sholat? Manfaat sholat tentunya banyak sekali. Di antaranya adalah dapat melaksanakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat lebih dekat dengan Allah, perasaan menjadi tenang,
semakin menyadari akan keagungan Allah, mewujudkan manusia berakhlakul karimah, menjadikan manusia berperilaku disiplin, sabar dan tawakal, dapat dimudahkan segala urusan dan persoalan hidup, dipermudah segala keinginan atau cita-cita yang hendak dicapai. Selanjutnya, dikabulkan doa-doanya, menjadikan manusia sehat jasmani dan rohani, memantapkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Terakhir, akan masuk surga jika dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Selanjutnya, para peserta didik sekalian, apa manfaat dzikir? Ini pun sama, tentunya akan banyak sekali manfaat yang didapat dari berzikir. Di antaranya adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendukung sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan berzikir kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menyehatkan manusia dari penyakit yang dideritanya, juga menyehatkan jiwa, memupuk jiwa sosial di masyarakat, terhindar dari bahaya, hati menjadi tentram dan memantapkan keimanan. Baik, selanjutnya apa atau bagaimana tentang dalil tentang melaksanakan sholat? Dalil tentang sholat salah satunya terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Itu merupakan salah satu dalil tentang wajibnya sholat. Selanjutnya, apa yang menjadi dalil tentang zikir? Ini pun sama, terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya bagaimana praktik sholat dan dzikir itu? Pertama, tentunya sholat harus dilakukan pada waktu sholat. Disesuaikan waktu sholat fardu atau waktu sholat sunnah. Artinya, melaksanakan sholat tidak boleh di luar waktunya. Kedua, bacaan sholat disesuaikan. Apakah bacaan sholat fardu atau sholat sunnah? Ini terkhusus dalam niat. Adapun bacaan-bacaan yang lain pada dasarnya sama. Yang ketiga, setelah sholat diteruskan dengan zikir dan doa. Tadi sudah dijelaskan bahwa zikir adalah pelengkap dari sholat, dan kemudian diakhiri doa. Selanjutnya yang keempat, bahwa sholat dan zikir dilakukan secara khusyuk. Artinya konsentrasi dalam sholat, konsentrasi dalam zikir, supaya sholat dan zikirnya menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bacaan-bacaan dalam sholat dan zikir dibaca pelan jika sendiri, dan jika menjadi imam atau memimpin zikir, maka gunakan suara yang bisa didengar oleh makmum atau jamaah, sehingga mudah untuk diikuti atau ditirukan. Dalam sholat, ada sholat yang sunnah membaca jahar atau dikeraskan, dan ada sholat yang waktunya sunnah untuk dipelankan atau disyirkan. Untuk sholat yang
dijaharkan, diantaranya sholat-sholat yang dilaksanakan pada waktu malam, yaitu waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh untuk imam. Dan adapun untuk sholat yang duhur dan asyar itu dibaca secara syir atau secara pelan, baik imam ataupun makmum. Ketika sholat, pandangan mata saat sholat dan dzikir lebih baik menunduk. Artinya dengan menunduk bahwa kita dalam keadaan khusyuk. Selanjutnya, khusus dzikir di saat-saat tertentu boleh dilakukan dengan sikap apa saja, asal tetap santun dan menjunjung tinggi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para peserta didik sekalian, demikian penjelasan tentang adab sholat dan dzikir. Untuk lebih memperdalam materi di bab 4 ini, silahkan baca kembali buku yang tersedia, buku-buku yang memuat tentang adab sholat dan dzikir. Kemudian nanti kita diskusikan dan kita buat kesimpulan dari materi yang kita pelajari, baik melalui video pembelajaran ini atau melalui buku paket buku pelajaran yang tersedia. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menurunkan, Allah menganugerahkan ilmu kepada kita, Allah menganugerahkan kemanfaatan ilmu untuk kita, Allah menganugerahkan segala kebaikan untuk kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.